Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngobrol bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini hanya sekedar obrolan biasa saja. Jadi jangan terlalu dianggap serius ya. Oke, kita mulai masuk ke topik pembahasan yang berjudul penyesalan mungkin bisa menyebabkan seseorang berubah. Eh, Penyesalan itu biasanya datangnya itu di akhir ya, nggak mungkin di awal kan. Kalau di awal mah namanya pendaftaran. Nah, karena penyesalan ini biasanya itu ada di akhir, maka orang tuh kadang belum paham gitu sebelum bisa merasakannya. Jadi kalau belum kejadian maka orang tuh belum percaya karena belum ada buktinya, belum ada hasilnya gitu kan, belum ada dampaknya gitu. Nah, ketika kita menyesal itu banyak sih eh, rasa yang bisa kita rasakan, tapi biasanya negatif. Misalnya seperti rasa sedih. Sedih itu mungkin karena wah, kita seharusnya bisa berbuat lebih tapi tidak bisa melakukannya sehingga hasilnya nggak maksimal. Nah, atau nggak hasilnya nggak memuaskan, kita bisa sedih kan. Atau rasa yang negatif lainnya mungkin lebih ke arah kayak rasa sakit ya, sakit yang tidak secara fisik ya. Jadi kita tidak merasakan apa-apa tapi mental kita yang kena, mental kita yang merasakan sakit gitu. Kayak misalnya kalian sakit hati, nah itu kan nggak ada bentuk fisiknya tapi mental kalian bisa kena gitu. Biasanya dari penyesalan tuh itu yang bisa kita rasakan gitu. Kekecewaan juga termasuk gitu, kayak lebih ke arah negatifnya gitu kok penyesalan tuh ya. Nah, buat kalian nih yang nonton, mungkin kalian pernah nggak ngerasain suatu penyesalan gitu. Nah, penyesalan tuh biasanya kayak terjadinya itu bisa dulu ataupun sekarang gitu kan. Kalian mungkin pernah misalnya dulu nih, eh, kalian misal saat masih kecil kenapa nggak belajar lebih banyak, kenapa nggak latihan lebih banyak gitu, sehingga kalian sekarang menyesal gitu tidak bisa mendapatkan apa yang sebenarnya bisa kalian raih gitu saat ini. Misal dulu seharusnya bisa belajar banyak kan, hingga saat ini bisa meraih prestasi gitu kan. Atau enggak dulu kenapa saya nggak ikut program latihan apa gitu, latihan kayak magang gitu kan, sehingga saat ini saya tidak memiliki pengalaman gitu. Jadi biasanya penyesalannya itu tuh dari dulu apa yang kita tidak lakukan sehingga kita bisa menyesal di waktu ini atau di saat ini gitu, sekarangnya. Nah, penyesalan tuh bisa kecil ataupun besar ya. Maksudnya kecil dan besar ini ukurannya. Jadi ukurannya itu misalnya besar atau kecilnya itu tergantung orangnya sih. Kadang kalau orang tuh kehilangan berapa ratus ribu atau juta gitu kan, itu biasanya menyesal gitu. Misalnya gara-gara boros ataupun ditipu, misalnya jutaan ya uangnya itu biasanya menyesal gitu. Nah, ada lain juga nih, kalau orang kaya misalnya, dia menyesal gitu kehilangan eh, ratusan juta atau miliaran gitu. Beda tingkatannya, kecil ataupun besar itu tergantung dari orang yang merasakan. Jadi kalau orang yang gak punya apa-apa berapa ratus ribu itu sangat besar baginya, tapi bagi orang yang kaya raya memiliki segalanya, ratusan ribu itu hanya uang jajan doang mungkin. Itu jadi bukan penyesalan lagi, kayak ya udah nggak nyesel juga, yang penting kan saya bisa ngasihin lebih banyak gitu kan. Itu perbedaannya juga di situ. Lalu penyesalan tuh bisa apa ya, berlapis gitu. Ada yang kayak selapis doang kan, kayak apa ya, yang ringan-ringan gitu.
ada juga yang berat atau nggak berlapis gitu. Jadi kan biasanya hidup kita tuh disusun oleh sesuatu yang kompleks ya. Jadi ada berbagai hal yang menyebabkan hidup kita sekarang nih kayak gini gitu. Misalnya kita nggak belajar, terus berlapis lagi, nanti terus jadi males atau nggak paham pelajaran, terus nilainya buruk, habis nilainya buruk nanti saat ujian tidak paham materinya, nilainya nggak maksimal, setelahnya nggak maksimal nanti nilai itu akan tertera di raport ataupun hasilnya gitu kan. Nah setelah dijumlahkan ternyata tidak bisa bersaing dengan yang lain, itu kan berlapis kan. Jadi apa yang dilakukan dulu bisa berdampak pada sekarang. Ataupun kalau misalnya yang ringan-ringan mungkin seperti jajan berlebihan mungkin, yang kayak sesuatu yang ringan gitu. Nah kayak nggak, dampaknya itu nggak terlalu besar, nggak sampai ke depannya bagaimana gitu. Soalnya yang tadi tuh kalau misalnya berhubungan dengan masa depan biasanya itu sangat berat, kayak tadi belajar, terus eh, memanfaatkan waktu dengan baik. Nah seperti itu, kategorinya banyak. Lalu kan kalian udah nyesel nih, saya nggak tahu ya, udah kan ada banyak tuh penyesalan tuh, bentuknya banyak ya, tergantung orangnya kayak gimana, masing-masing memiliki penyesalannya yang berbeda lah, yang unik lah. Nah setelah kita ini merasakan penyesalan itu, apa yang kita lakukan? eh Apakah tetap sama gitu, tetap tetap melakukan apa yang kita lakukan, tetap kayak misalnya udah salah nih, kita nggak merasakan suatu penyesalan gitu, nggak ada rasa ingin berubah gitu, atau kita ingin berpindah gitu, tidak ingin melakukan hal tersebut kembali? Apakah pilihannya ada di situ sih, apakah kita akan memilih untuk berubah atau kita tetap sama seperti dulu? Biasanya ada dua pilihan itu tuh. Susah sih kayaknya, tergantung orangnya sih. Jadi kalau misalnya eh, ingin berubah menjadi lebih baik, ya berarti hasilnya mungkin akan mengikuti keinginannya gitu kan. Kalau misalnya nggak berubah, ya dia nggak bakal mendapat hasil yang dia inginkan, akan sama. Misalnya hasilnya buruk, tetap buruk karena dia nggak ingin berubah dari penyesalan tadi ya. Tapi kalau yang berubah, kalau dia udah nyesel nih, wah saya harus berubah, saya harus menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya dia bisa berubah dari keadaan tersebut, dia bisa menjadi lebih baik dan mungkin masa depannya menjadi lebih cerah gitu kan. Nah lalu eh, dari penyesalan tuh bisa ada dampak positif, ada negatifnya. Kalau positif tadi bisa berubah jadi lebih baik, tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu biasanya lebih ke arah mentalnya gitu. Karena kan kalau nyesel tuh lebih ke arah dia bisa memilih berubah atau putus asa. Nah kalau putus asa ini kan nggak ada harapan. Kalau harapan udah nggak ada, gimana mau berubah kan? Tujuannya udah nggak ada, harapan tuh biasanya berhubungan dengan tujuan. Kalau harapan tidak ada, tujuan yang nggak ada, apa yang mau dia lakukan gitu? Apa yang mau dia tuju? Kemana dia harus melangkah? Kan nggak tahu arahnya kemana kan. Nah selain itu kayak dari eh, hilangnya harapan atau munculnya keputusasaan, ada juga dampak negatifnya itu lebih ke arah stres karena tertekan kan. Stres itu kan berarti tertekan ketika dia gagal gitu kan, tapi ekspektasi orang lain mengharapkan dia berhasil, dia akan tertekan, muncul rasa kekecewaan yang berlebih gitu. Dan ini bisa, kalau paling parah mungkin bisa membuat dia gila atau berpikir tidak rasional. Ya seperti itu, dampaknya itu banyak sekali, bisa positif bisa negatif, tergantung cara kita menanggapinya, tergantung kita menghadapi situasi tersebut gitu. Kalau bagus cara mengontrolnya, maka hasil mungkin jadi lebih baik. Tapi kalau misalnya kita gagal saat mengontrol tadi kekecewaan atau penyesalan tadi, itu bisa berdampak sangat buruk, bahkan negatif buat diri kita, mungkin orang lain juga, orang di sekitar kita gitu. Jadi kan tadi saya udah bicara banyak tuh topiknya tuh. Oh, saya tuh nggak mau ngejudge sekalian, nggak mau menghakimi gitu ya,
apa yang kalian rasakan atau pernah alami gitu, karena saya nggak berhak gitu mengomentari apa yang eh, hidup kalian apa yang kalian jalani di hidup kalian gitu, karena ya setiap orang memiliki hidupnya masing-masing gitu. Saya hanya bisa mengingatkan gitu kan, beda ya mengingatkan sama ngejudge atau menghakimi gitu. Kalau menghakimi kan kayak wah kamu tuh harus gini 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 gitu, kalau nggak gini ya pasti gini gitu hasilnya. Itu kan kayak nyuruh-nyuruh gitu kan. Kalau mengingatkan beda gitu, bedanya karena dari pengalaman misalnya, oh orang itu sukses gara-gara belajar misalnya kan, mengingatkan oh berarti kita minimal harus belajar dulu tuh biar bisa sukses. Mengingatkan, tidak menghakimi gitu kan, beda ininya apa perasaannya beda ketika kalian menghakimi ataupun mengingatkan. Tapi pernah nggak kalian mikir gitu kan, dari penyesalan yang telah kalian rasakan itu bisa membawa anda dalam keadaan yang anda alami saat ini. Jadi dengan penyesalan yang udah kalian alami ini sebelumnya, itu yang menjadikan diri anda tuh sekarang ini menjadi diri anda gitu. Jadi kan anda ini berbeda dengan yang lain, atau enggak misalnya positif gitu kan, jadi kan sekarang tuh sukses gitu. Jadi penyesalan-penyesalan yang ada itu membuat anda itu berubah dan menjadi sukses sekarang ini, ataupun kalau misalnya menjadi buruk gitu, menjadikan anda itu menjadi orang yang gagal atau orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada juga yang seperti itu kan, karena udah dibahas tuh kayak bisa positif ataupun negatif. Jadi kita tuh bisa merasakan gitu, penyesalan ini sebenarnya ada dampaknya kepada diri kita. Jadi tanpa penyesalan itu kita tuh nggak tahu kalau kita tuh emang lemah gitu sebagai manusia saat kita menjalani kehidupan gitu. Ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kalau misalnya nggak ada penyesalan, hidupnya fine-fine aja, ya mungkin ini nggak ada kali ya. Penyesalan tuh kan terjadi karena apa yang kita harapkan tidak bisa eh, apa ya tergapai atau teraih gitu, sehingga kita menyesal gitu kan, kenapa nggak bisa meraih hal yang kita inginkan. Kalau orang tidak memiliki hal ini kayaknya aneh dah. Berarti hidupnya kan perfect, semua yang diharapkan pasti akan tergapai, semua yang diinginkan pasti akan terjadi. Kan kita kan manusia biasa, makhluk Tuhan yang lemah kan, jadi kan pasti pernah merasakan penyesalan gitu, maupun kecil mau besar, mau dulu atau di masa depan nanti, kita kan nggak pernah tahu, pasti pasti ada gitu. Jadi ya saya mungkin hanya bisa berharap gitu, semoga segala penyesalan yang pernah kita alami itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, bukan menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya. Mungkin sekian gitu obrolan tanpa beban yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua berasal dari diri saya sendiri. Di channel kita juga ada motonya itu jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.